Cerita dibuka dengan narasi tentang dua jenis orang, mereka yang terus mengejar mimpi dan mereka yang telah menyerah. Namun, bahkan ketika seseorang berusaha keras, ada kalanya mereka justru jatuh tersungkur dan memuntahkan segala kelelahan dan frustrasi di depan orang lain. Cerita kemudian beralih ke tokoh utama pria, Hanaichi Fudo, seorang karyawan kantor yang dikenal. Tak pernah membuat kesalahan, bekerja sangat cepat, efisien, tidak menimbulkan konflik, selalu dianggap sebagai cogwheel sempurna dalam mesin perusahaan. Dia selalu tampil ramah, baik, dan penuh dedikasi, terlihat sebagai karyawan teladan. Namun dari monolog internal, ia mengakui bahwa semua itu hanyalah upaya untuk menciptakan kesan sebagai orang yang dapat diandalkan. Pada kenyataannya, dia sangat lelah secara fisik dan mental. Setelah jam kerja berakhir, Fudo merefleksikan hidupnya. Sewaktu kecil, ia adalah anak yang suka menggambar. Namun hidupnya berubah setelah ibunya, seorang orang tua tunggal, meninggal secara mendadak ketika ia berusia 15 tahun. Fudo dan adiknya kemudian diasuh oleh nenek mereka. Demi kestabilan ekonomi keluarga, ia memilih meninggalkan impian menjadi mangaka dan memusatkan hidupnya pada pekerjaan aman sebagai pegawai kantoran. Bahkan ia bekerja keras sambilan saat remaja demi menghidupi adiknya. Ia meyakinkan dirinya bahwa meninggalkan mimpinya bukanlah hal besar, bahwa semua baik-baik saja. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Ketika Fudo hendak pulang malam itu, ia mendengar suara keras dari bilik lain di kantor. Saat memeriksa, ia menemukan Wakaba Saori, rekan kerjanya yang ceria dan ramah, tergeletak dalam kondisi pingsan dengan muntahan di lantai. Fudo panik dan berusaha membangunkannya. Ia sangat cemas, berteriak bahwa Wakaba tidak baik-baik saja. Momen ini menegaskan kembali tema awal cerita. Orang yang tampak kuat dan cerah sekalipun bisa menyembunyikan luka dan kelelahan yang dalam. Di tempat kerja, Wakaba tampak gelisah. Ia kesal dengan dirinya sendiri karena merasa buruk dalam proses inking, menebalkan garis. Ia bahkan hampir menangis saat mengatakan, "Aku sangat buruk dalam inking." Fudo terkejut melihat sisi dirinya yang rapuh seperti itu. Seorang rekan kerja bernama Hinata terlihat kebingungan memilih warna desain. Wakaba spontan datang, begitu percaya diri dan cekatan, memberi saran tepat tentang warna terbaik. Hinata sangat kagum. Itu membuat Wakaba berpikir, aku juga harus bisa menjadi sehebat itu. Namun di balik senyum cerianya, Wakaba tertekan karena merasa dirinya tidak cukup baik dalam menggambar. Setelah Fudo menenangkannya, Wakaba mengakui penyebab ia pingsan. Ia menggambar manga sebagai hobi. Tenggat waktu, kontes manga sudah dekat. Ia kurang tidur selama beberapa hari. Ketika melihat hasil cetakan manuskripnya rusak, ia syok dan ambruk. Fudo mencoba menyimpulkannya dengan baik sehingga Wakaba tidak merasa bersalah. Namun Wakaba justru semakin malu. Wakaba memohon agar Fudo merahasiakan hobinya. Ternyata dulu di sekolah, teman-temannya mengetahui ia menggambar manga. Mereka mengejeknya habis-habisan. Trauma itu masih tertinggal sampai sekarang. Karena itu, ia tidak pernah berani menunjukkan hobinya di depan orang lain. Fudo memastikan bahwa ia tidak akan pernah menghakiminya. Wakaba menjelaskan bahwa ia menggambar manga di komputer rumah. Ia butuh mencetak setiap halaman untuk mengecek hasil akhir. Printer berkualitas tinggi sangat mahal. Ia pernah mencoba cetak di minimarket, tetapi malu dilihat orang. Jadi, ia mencetaknya diam-diam di kantor saat semua orang sudah pulang. Fudo akhirnya mengerti. Melihat Wakaba bekerja sampai titik kolaps demi manga, Fudo mulai berpikir, ini pasti sesuatu yang benar-benar ia cintai. Ia baru tahu bahwa Wakaba tidak hanya pekerja teladan, tetapi juga seseorang yang punya mimpi besar. Wakaba menceritakan, sejak kecil ia ingin menjadi mangaka. Namun setelah bekerja, ia menyerah pada mimpinya karena merasa tidak bisa mencapai standar profesional. Tetapi, melihat gambar-gambar Fudo di kantor yang dilihatnya secara tidak sengaja, menyalakan kembali semangatnya. Ia berkata, melihat gambarmu, membuatku ingin menggambar lagi. Fudo terkejut karena pikirnya ia hanya menggambar iseng saat makan siang. Wakaba memuji,
Fudo bagus dalam perspektif. Fudo jago tekstur dan pantulan cahaya. Hasil gambarnya matang dan profesional. Fudo makin gelagapan. Wakaba tiba-tiba berlutut dan mengatakan, "Fudo-kun, bisakah kamu membantuku dengan manuskrip ini?" Ia bahkan menawarkan untuk membayarnya. Fudo kaget bukan main. Namun Wakaba menegaskan, "Aku ingin memenangkan penghargaan manga tahun ini." Fudo mencoba menolak dan berkata ia tidak bisa menggambar sama sekali. Namun Wakaba sudah melihat bukti-buktinya. Sketsa Fudo yang sangat bagus. Ia menyimpulkan, "Kamu menggambar, kan?" Fudo tersudut dan tidak bisa menyangkal. Fudo penasaran, "Kenapa kamu memaksakan dirimu sampai kolaps?" Wakaba menjelaskan, ia tidak ingin hidup tanpa mencoba mewujudkan mimpinya sekali lagi. Ia takut menyesal selamanya. Manga adalah hal yang membuat jiwanya tetap hidup. Fudo akhirnya memahami bahwa Wakaba sama seperti dirinya di masa lalu, seseorang yang pernah memiliki mimpi menggambar, lalu tenggelam dalam realitas hidup. Ia mulai melihat Wakaba bukan hanya sebagai senpai ceria, tetapi sebagai seseorang yang memiliki sisi tersembunyi penuh perjuangan. Wakaba yang pernah menyerah pada mimpinya menjadi mangaka, kini kembali berlatih dengan semangat berkat dorongan kata-kata Fudo. Dia bekerja keras setiap hari, menggambar berbagai adegan, objek, dan latihan gaya, sambil berkata, "Bekerja keras pada sesuatu yang aku cintai adalah hal yang paling menyenangkan bagiku." Fudo mengamati perubahan itu dengan hati yang hangat. Ia merasa aneh, karena perempuan yang dulu terlihat rapuh di dalam kantor, sekarang justru bersinar terang. Dan ia menyadari bahwa ialah yang telah mempengaruhi Wakaba sampai sejauh itu. Fudo teringat masa kecilnya, masa ketika ia sendiri masih menggambar dengan penuh harapan. Ia mengingat bahwa momen terbaik dalam mencipta karya bukanlah saat karya selesai, melainkan ketika karyanya bisa menggerakkan hati seseorang. Seseorang tersenyum atau terkagum karena gambarnya. Itu adalah kenangan bersama ibunya, yang dulu selalu memuji gambarnya. Namun kini, ia hidup dengan memilih pekerjaan stabil demi keluarganya, dan meninggalkan impian menggambar. Fudo masih mencoba membuang semua gambarnya. Ia berjalan ke tempat kerja malam itu dan membuang satu lembar sketsa ke dalam tong sampah. Tapi kakinya berhenti. Tangannya gemetar. Ia mengambil kembali kertas itu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan marah. "Kenapa? Aku tidak bisa membuang selembar kertas bodoh ini?" Gambar itu adalah sketsa realistis seorang pria di dalam kereta. Hasil latihan Fudo yang sebenarnya sangat bagus. Itulah momen ketika ia sadar. Ia masih mencintai dunia seni. Sementara itu, Wakaba di rumah bergulat dengan rasa bersalah karena merasa telah menyusahkan Fudo. Ia berniat meminta maaf hari Senin. Tiba-tiba telepon berdering. Ia kaget karena itu bukan telepon kantor, melainkan HP pribadinya. Fudo menghubunginya malam itu dengan suara ragu tetapi mantap. "Tentang yang kita bicarakan, jika kamu tidak keberatan dengan hasil gambaranku, aku akan dengan senang hati membantu." Wakaba terkejut dan matanya berkaca-kaca. Mereka mulai menghitung kebutuhan kerja 36 halaman manuskrip. Tiap halaman butuh 20-30 lembar tone. Fudo menghitung waktu kerja dan berkata bahwa ia bisa menghemat 9 jam kerja. Wakaba hampir menangis bahagia. 9 jam? Kau penyelamat. Fudo menjelaskan bahwa ia terbiasa menggambar watercolor, bukan manga linear, tapi Wakaba tak peduli. Bagi dia, bantuan Fudo sudah sangat berharga. Saat ia bersiap membantu Wakaba, tangannya menggenggam alat gambar. Lama tak menyentuh dunia seni, namun gerakannya terasa natural. Ia teringat masa ketika ia bekerja mati-matian demi adiknya setelah ibunya meninggal. Ia pernah berjanji meninggalkan impiannya demi stabilitas. Namun sekarang, ia menggambar lagi. Setelah 9 tahun meja kerjanya dari masa kecil, penuh buku menggambar. Meja remaja yang kacau karena tumpukan buku ujian dan pekerjaan. Meja masa kini, rapi, dingin, tanpa jejak seni. Namun kini, setelah 9 tahun, ia kembali menaruh pensil di atas meja. Seakan-akan waktu berputar mundur, saat berbicara dengan Wakaba. Ia tersenyum. Wajahnya cerah, nada suaranya bersemangat.
perasaan yang sudah hilang selama bertahun-tahun kembali, pria itu menjadi anak kecil lagi. Ia membuat jadwal dengan Wakaba. Mereka akan bertemu setiap akhir pekan untuk bekerja bersama. Wakaba menawarkan membayar ongkos perjalanan. Fudo, untuk pertama kalinya, tampak benar-benar menikmati akhir pekannya. Ada rasa hangat, nostalgia, dan harapan baru di dalam dirinya.